Tabe Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 akan memberikan sedikit pertanyaan kepada Ibu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil ketika mengambil suatu keputusan untuk suatu masalah yang ada di sekolah. Ya, baik Bu. Jadi untuk yang pertama di sini, ketika Ibu dihadapkan suatu permasalahan antara itu dilema etika ataupun rujukan moral, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Bu? Ya, yang pertama ketika kita mengidentifikasi kasus, tentu kita membedakan atau mengklasifikasi kasus-kasus itu apa penyebabnya. Iya. Jadi kita mengidentifikasi penyebab dulu, apa yang menjadi latar belakang sehingga kasus itu muncul. Jadi ada dua faktor yang membuat dilema-dilema atau masalah pada siswa. Satu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu biasa berasal dari diri dan lingkungan sekitar anak-anak atau dari dalam dirinya anak-anak sendiri. Kemudian faktor eksternal itu faktor dari luar, bisa dari faktor keluarga, sekolah, lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Nah, ketika kita sudah menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab daripada masalah itu, tinggal kita menangani, mengidentifikasi bagaimana tindak lanjutnya. Ketika sudah melihat hasilnya, misalnya anak ini adalah faktor internalnya. Nah, tentu bagaimana kita bekerja sama dengan guru untuk membantu anak ini untuk mengatasi masalahnya. Seperti kita misalnya memberi dorongan, memberi motivasi kepada anak-anak apa yang membuat dia menjadi bermasalah seperti itu. Faktor internal mungkin dari faktor kesehatan, kemudian faktor psikologis. Nah, faktor kesehatan bisa saja anak karena kurang sehat, kurang apa sehingga dia mengalami masalah. Jadi ketika kita sudah mengidentifikasi masalah itu, apa yang menjadi penyebab, maka kita akan lakukan langkah-langkah penanganan. Iya, baik Bu. Jadi terkadang Bu di dalam sekolah itu kan ada kasus yang membutuhkan kita mengambil suatu keputusan Bu. Tapi ternyata kasus-kasus tersebut ada sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Misalnya ada kasus yang ternyata mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar. Misalnya seperti ini Bu, ada siswa yang jarang hadir ke sekolah. Ini jarang hadir ke sekolah karena ternyata dia membantu orang tuanya bekerja. Nah, ketika dia ada siswa yang bermasalah seperti itu Bu, di sekolah ini bagaimana Ibu mengambil suatu keputusan? Ya, kita lihat dulu ya, apa yang menyebabkan sehingga anak itu menjadi masalah. Seperti tadi misalnya, ketika anak-anak membantu orang tuanya bekerja. Tentu kita harus menyampaikan dulu kepada orang tua bahwa anak ketika masih berada di bawah umur, dia tidak memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah. Jadi yang perlu yang kita kasih pemahaman adalah orang tua. Kemudian setelah kita tahu permasalahannya, kita undang orang tua, maka kita harus menemukan solusi. Ketika anak membantu orang tua bekerja, itu tidak seharusnya, itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Nah, perlu kita kasih pemahaman, biarkan anak-anak menerima haknya, karena dia punya hak untuk bersekolah. Berikan dulu hak-haknya anak. Kalaupun sudah anak-anak sekolah, selesai sekolah, dia membantu orang tuanya, ya itu boleh. Jadi perlu komunikasi antara orang tua, guru, dan sekolah. Iya, baik Bu. Jadi terkait langkah-langkah yang Ibu lakukan itu dengan memberikan pemahaman ya Bu kepada orang tuanya. Kemudian langkah-langkah apa lagi Bu selain berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana mengatasi
kasus si anak ini, karena kan sudah misalnya sudah berminggu-minggu dia tidak ikut, apalagi ada ulangan harian yang ketinggalan. Nah, prosedur atau langkah-langkah yang lain yang ibu ambil itu Ya, seperti apa? untuk kebijakan kepada anak, seperti yang kita ketahui bahwa kita tidak boleh menghilangkan hak anak untuk belajar. Nah, ketika anak-anak sudah beberapa hari tidak pergi ke sekolah, maka dia wajib untuk mengganti pembelajarannya itu dengan cara misalnya diberikan tugas tambahan ya untuk untuk mengikuti ketertinggalan pembelajarannya. Berapa lama dikasihkan tugas atau PR atau buku lembar kerja supaya dia bisa kerjakan di rumah sambil mengejar ketinggalannya di pembelajaran itu, sehingga dia akan nanti pada saatnya ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya itu dia akan bisa sama-sama kembali belajar bersama temannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Iya, baik Bu. Jadi untuk selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, saya kira sangat efektif ketika kita berkomunikasi antara orang tua, siswa sendiri, guru, dan sekolah. Jadi kita harus mempertemukan, menyatukan satu pikiran, menyatukan satu penyelesaian bahwa ini bisa artinya memberikan win-win solusi. Bisa solusi untuk anak yang terbaik, orang tua juga diberikan solusi yang terbaik, sekolah juga bisa memberikan hak belajarnya anak sesuai dengan harapan kita. Iya, baik Bu. Kemudian Bu, jadi selama ini dalam pengambilan keputusan, tantangan-tantangan apa yang Ibu dapatkan, Bu? Ya, tantangan yang selama ini kita dapat adalah biasa kurang kontrolnya, kurang perhatiannya dari orang tua. Karena kadang biasa di sekolah sudah mengupayakan penyelesaian masalah, mungkin selanjutnya perhatian orang tua mulai berkurang, artinya tidak konsisten penanganan masalah itu yang dari pihak keluarga yang tidak konsisten. Ketika hal itu menjadi tidak konsisten, maka anak akan kembali lagi seperti itu. Nah, baik Bu. Jadi seperti ini lagi Bu, kalau semisal Ibu dihadapkan dengan suatu kasus dilema etika Bu, apakah ada jadwal-jadwal tertentu yang sudah Ibu tetapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau langsung diselesaikan di tempat itu juga pada hari itu juga Bu? Ya, dilihat dari kasusnya. Kalau kasus itu pada hari itu kejadian, ya kita selesaikan pada hari itu. Tetapi kalau kasusnya sudah lama berlanjut, tentu kita akan memberikan tenggang waktu. Seperti tadi yang anak misalnya sudah lama tidak pernah pergi sekolah, nah itu kita harus membuat jadwal waktu. Sampai kapan dia harus bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, menyelesaikan kewajibannya. Tetapi kalau masalah itu misalnya pada hari itu, misal ya anak berkelahi, atau misalnya kasus anak mungkin membolos atau apa, mungkin pada hari itu bisa kita selesaikan. Iya. Kemudian Bu, selama dalam pengambilan keputusan ini atau Ibu dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendukung atau yang membantu Ibu dalam penyelesaian masalah pengambilan keputusannya Bu? Dalam pengambilan keputusan tentu kepala sekolah tidak jalan sendiri, kita butuh juga teman, yaitu guru kelasnya, karena guru kelas adalah wali murid yang paling tahu tentang kondisi, situasi, psikologi anak di dalam kelas, di dalam sekolah. Nah, setelah anak berada di luar sekolah, tentu menjadi tanggung jawab oleh keluarganya. Nah, setelah itu adalah menjadi hak keluarganya untuk memberikan pendidikan, pembimbingan. Jadi ketika berada di sekolah adalah hak sekolah, hak guru, hak kepala sekolah untuk bekerja sama mengatasi masalah. Baik Bu, jadi dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan ini Bu, apa yang Ibu bisa dapatkan, seperti pembelajaran apa yang bisa Ibu dapatkan dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam kasus dilema etika Bu, yang dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar Bu? Tentu kita harus menjadi sisi baiknya, kita harus mementingkan kepentingan anak. Ketika keputusan-keputusan itu lebih berpihak kepada anak, tentu kita harus memberikan ruang kepada anak untuk bisa menikmati hak-haknya. Saja. Baik Bu, jadi terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf karena menyita waktu Ibu dalam kegiatan wawancara ini. Jadi sebagai guru calon penggerak di sekolah Ibu, saya masih berharap supaya masih ada dukungan dari Ibu, kemudian ada kolaborasi ataupun kerjasama baik dari Ibu maupun rekan-rekan sejawat. Baik Bu, terima kasih. Bu.